Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NIM 120380078. Di sini saya akan mengerjakan tugas manajemen desain. Yang akan saya bahas di sini kali ini adalah dasar-dasar manajemen. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan. Langsung saja untuk menghemat waktu kita ke pertanyaan yang pertama. Apakah manajemen itu? Nah, manajemen secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen. Kata ini memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Inilah yang mendasari bahwa manajemen ialah sebuah seni yang berarti dekat dengan keindahan, suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan terstruktur. Selanjutnya, manajemen menurut para ahli. Di sini saya hanya mengambil dua nama saja. Yang pertama ada George R. Terry. Dia mengatakan bahwa manajemen ialah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok kepada orang-orang ke arah tujuan organisasional yang nyata. Nah, selanjutnya menurut John DeMillet, dalam bukunya yang berjudul Management in the Public Service, John DeMillet mengatakan bahwa definisi manajemen ialah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Jelaskan minimal 5. Sebenarnya ada banyak sekali manajemen, cuma di sini disuruh 5 saja minimal ya. Cuma saya juga ambil 5 untuk menghemat waktu. Yang pertama ada manajemen keuangan. Adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Sudah jelas, namanya saja manajemen keuangan. Pasti berhubungan dengan keuangan. Tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan, dan serta pembagian laba sebagai hasil dari pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan juga dapat diadakan secara individu maupun perusahaan. Yang kedua, itu ada manajemen sumber daya manusia. Nah, sini secara singkat saja, manajemen artinya pengelolaan atau pengelolaan suatu hal atau mengelola. Sumber daya artinya ketersediaan atau nilai potensi tertentu sumber dayanya. Dan manusia adalah individu atau tenaga kerja yang tampil dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi secara umum, manajemen sumber daya manusia adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber manusia yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, ada manajemen strategi. Ya, adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifat dasarnya menyeluruh, disertai dengan penataan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yang keempat ada manajemen operasi. Manajemen operasi ini adalah praktik administrasi bisnis untuk menciptakan tingkat efisiensi setinggi mungkin dalam suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan perubahan bahan dan tenaga menjadi bahan dan jasa seefisien mungkin untuk menghasilkan laba dari suatu organisasi. Tim manajemen operasi berusaha menyeimbangkan biaya dan pendapatan untuk mencapai hasil atau laba operasional yang setinggi mungkin. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah manajemen pemasaran. Adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,
menukarkan produk yang bernilai kepada orang lain, sehingga kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Nah, itulah tadi teman-teman ya, ada 5 konsentrasi dari manajemen yang saya jelaskan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam industri kreatif DKV memerlukan manajemen? Nah, karena manajemen itu sangatlah penting, bukan hanya di industri kreatif DKV saja, tapi di seluruh industri pasti ada manajemen. Karena di dalam manajemen itu sudah terbagi beberapa konsentrasi, beberapa bagian divisi yang akan fokus pada bidangnya masing-masing. Jadi kita juga bisa mengatur struktur waktu secara efektif. Nah, itu juga bisa menentukan hasil dari apa yang kita produksi. Jadi hasilnya akan lebih bagus. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang selanjutnya. Unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Nah, di sini bisa dibilang ada 6M ya. Yang pertama ada man atau sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital atau yang paling paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada yang kerja. Jadi tidak ada yang dihasilkan dan tidak jalan untuk perusahaannya atau organisasinya. Nah, selanjutnya ada money atau uang. Perusahaan akan menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari tidak akan terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan uang. Misalkan uang makan, gaji, itu kan semua butuh uang. Jadi uang juga merupakan hal-hal yang penting sekali dalam suatu manajemen. Dengan ketersediaannya uang dan dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan. Karena adanya uang tadi, kalau nggak ada uang, nggak mungkin capai tujuannya dan memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga itu ada material atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku juga merupakan hal-hal yang penting atau sangat penting dalam proses produksi. Tanpa adanya bahan baku, perusahaan tidak bisa menghasilkan barang atau jasa karena tidak ada bahan baku dan tidak bisa membuat apa-apa. Jadi bahan baku juga akan sangat penting. Selanjutnya yang keempat ada mesin atau peralatan mesin. Untuk mengelola bahan baku tadi perlunya alat mesin. Jadi dibutuhkan perangkat mesin dan peralatan kerja yang mendorong agar terciptanya suatu produk tersebut. Dibutuhkan dalam proses produksi dan akan semakin cepat juga kalau menggunakan mesin. Selanjutnya ada metode. Langkah-langkahnya nih dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas dibutuhkan suatu metode atau standar operasional prosedur yang baku dalam setiap divisi perusahaan harus memiliki fungsi, tugas, atau job desk-nya masing-masing. Divisi saling berkaitan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Nah, yang keenam nih, yang terakhir adalah market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting karena tanpa adanya permintaan atau pasar tidak ada yang membeli atau menyewa jasa kita. Jadi perusahaan tersebut akan vakum atau tidak laku atau bangkrut seperti itu. Nah, itulah tadi ya, unsur-unsur yang penting dalam suatu manajemen. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Di sini ada 4. Yang pertama dapat bertanggung jawab. Yang selanjutnya dapat mengembangkan potensi karyawan, bertanggung jawab untuk mengisi dan mencari kekosongan yang ada, dan memberikan instruksi dan pembagian tugas sesuai dengan bidangnya. Dapat memperluas bisnis dan jaringan, pintar dalam mencari dan membuat peluang yang ada. Nah, itu tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita
pertanyaan selanjutnya, apa standar manajemen yang baik? Nah, di sini standar manajemen yang baik itu yang pertama adanya satu set prosedur yang mencakup pada semua proses penting dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, ada pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem produknya itu berkualitas. Nah, yang ketiga ada tersimpannya data dan arsip dengan baik. Keempat, adanya pemeriksaan setiap barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disertai tindakan perbaikan yang benar bila dibutuhkan. Dan yang terakhir, secara teratur meninjau keefektifan pada setiap proses dan sistem kualitas. Nah, itulah tadi ya teman-teman. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, atau pertanyaan yang terakhir. Di sini ada sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Nah, kalau kita cerita tentang perusahaan yang baik ini, sepertinya akan sangat panjang, jadi saya akan cerita sejarah singkatnya saja. Di sini yang pertama saya mengambil Google. Ya, siapa sih yang nggak tahu Google? Setiap hari mungkin kita searching itu pasti di Google gitu kan. Nah, sebagai informasi, awal Google didirikan oleh 2 mahasiswa yang bernama Larry Page and Sergey Brin saat masih berstatus mahasiswa di Universitas Stanford, California, Amerika Serikat. 2 mahasiswa pendiri Google tersebut bekerja sama dengan satu mimpi yang sama, yakni menciptakan sebuah alat canggih yang mampu mengumpulkan informasi dari berbagai dunia sekaligus bisa diakses oleh orang banyak. Nah, dari cita-citanya tersebut, Larry dan Sergey ini akhirnya mendirikan perusahaan raksasa yang berbasis di Amerika Serikat pada 4 September 1998 hingga sekarang masih terus berkembang. Perlu Anda ketahui bahwa kantor Google zaman dulu didirikan di sebuah garasi milik teman dari keduanya yang berada di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, sejak Larry dan Sergey menjadikan sebagai perusahaan swasta, kantor pusatnya berpindah ke Mountain View, California pada tahun 2006 hingga sekarang. Nah, sebagai perusahaan teknologi raksasa, Google berkembang sangat pesat dengan berbagai layanan produk jasa internet dari tahun ke tahun. Sejarah Google dan perkembangannya yang pesat tersebut tidak lepas dari upaya dalam mengakuisisi beberapa perusahaan sekaligus menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Sebut saja ada Google AdWords, Google AdSense, Google Maps, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah Facebook. Siapa sih yang nggak kenal Facebook? Mungkin sekarang mungkin udah agak terkesampingkan, tapi Facebook ini sangat viral pada masanya. Sampai sekarang pun sebenarnya masih, cuma kan karena banyak media sosial yang lain, Facebook agak tersingkir. Tapi tetap ini merupakan salah satu manajemen yang sangat baik. Facebook juga diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2006 oleh Mark Zuckerberg sebagai media untuk saling mengenal bagi mahasiswa Harvard. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh dari semua mahasiswa Harvard telah mendaftar dan memiliki akun di Facebook. Tak hanya itu, beberapa kampus lain di sekitar Harvard juga meminta untuk dimasukkan ke dalam jaringan Facebook yang diciptakan Mark Zuckerberg ini. Selanjutnya, Zuckerberg pun akhirnya meminta bantuan 2 temannya untuk membantu mengembangkan Facebook dan memenuhi permintaan kampus-kampus lain untuk bergabung dalam jaringannya. Dalam waktu 4 bulan saja, semenjak diluncurkan, Facebook telah memiliki 30 kampus dalam jaringannya. Dengan kesuksesan tersebut, Zuckerberg beserta 2 temannya memutuskan untuk pindah ke Palo Alto untuk menyewa apartemen di sana. Setelah beberapa minggu di sana, Zuckerberg berhasil bertemu dengan Shane Parker, dan hasil dari pertemuan tersebut, Parker setuju pindah ke apartemen Facebook untuk bekerja sama mengembangkan Facebook. Tak lama setelah itu, Parker pun berhasil mendapat Peter Thiel atau Convertible Pay sebagai investor pertama. Thiel menginvestasi $500,000 untuk pengembangan
Facebook. Luar biasa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.